Wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari analisis perpindahan panas matahari terhadap sistem vertical farming, dampak terhadap suhu larutan nutrisi. Berikut yaitu anggota kami, ada Zaki Abdussalam, Rizka Elsana, Yusuf, dan Kemala. Tujuan dari studi kasus kami yaitu yang pertama menganalisis mekanisme perpindahan panas akibat radiasi matahari pada sistem vertical farming. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengaruh peningkatan suhu akibat radiasi matahari terhadap suhu larutan nutrisi dalam sistem hidroponik. Kemudian yang ketiga, mengukur dampak perubahan suhu larutan nutrisi terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman pada sistem vertical farming. Kemudian yang keempat, mengevaluasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif perpindahan panas matahari pada suhu larutan nutrisi. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi strategi optimasi manajemen suhu dalam sistem pertanian vertikal guna meningkatkan efisiensi dan hasil produksi tanaman. Kemudian latar belakang dari studi kasus kami yaitu yang pertama mengenai sistem pertanian vertikal atau vertical farming system. Ada inovasi penting dalam pertanian perkotaan, kemudian menjawab tantangan ketahanan pangan global, kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan pengendalian lingkungan, kemudian mengoptimalisasi sumber daya dalam ruang perkotaan yang terbatas. Kemudian kita juga akan membahas mengenai radiasi matahari dan perpindahan panas. Yang pertama mempengaruhi dinamika larutan nutrisi dalam sistem hidroponik dan pertanian vertikal, kemudian meningkatnya suhu akibat radiasi matahari dapat mempercepat kehilangan air dan mengubah pola penyerapan nutrisi. Kemudian tantangan dari penelitian ini yaitu terkait pengaruh perpindahan panas matahari pada dinamika larutan nutrisi masih terbatas. Kemudian penting dilakukan analisis mendalam untuk memahami interaksi ini. Kemudian selanjutnya yaitu tentang metodologi dari skema perpindahan panas. Nah, di sini ada pertanyaan vertikal kita. Yang pertama yaitu matahari sebagai sumber utama cahaya untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian akan menyinari pipa yang berisi larutan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman di sistem vertical farming. Berikut merupakan data-data spesifikasi material pipa, data-data yang digunakan dalam studi kasus kami. Pertama ada data tentang spesifikasi material pipa, kemudian rumus mengenai bilangan Nusselt number, kemudian data kecepatan aliran pada tanaman hidroponik yang akan digunakan untuk menghitung nilai koefisien konveksi. Berikut merupakan tabel properties of saturated water yang digunakan untuk menghitung bilangan Raynaud, Nusselt number, dan juga koefisien konveksi. Lokasi kajian kami berada di kawasan Bandung dengan intensitas cahaya matahari di bulan November yaitu sebesar 1558,13 watt per meter kuadrat. Nah, asumsi kami pipa ini menggunakan pipa berdiameter 4 inch dengan panjang 1,5 meter. Asumsi-asumsi yang kami gunakan dalam studi kasus kami yaitu sifat fisik larutan dianggap seperti sifat air. Perpindahan panas melalui tiga proses yaitu radiasi, kemudian konduksi, dan konveksi. Sistem hanya berfokus pada pipa dan larutan yang mengalir di dalamnya, sehingga hal-hal lain di luar pipa dan juga larutan dianggap sebagai tidak akan dihitung ataupun dibahas di dalam studi kasus ini. Kemudian sistem berada dalam keadaan tunak atau steady state dan juga perpindahan panas terjadi pada fase tunggal yaitu hanya satu dimensi ke arah radial. Kemudian kanopi tanaman yang ada pada pipa diabaikan. Nah, pipa berbentuk geometri silinder. Berikut merupakan rumus-rumus yang kami gunakan. Ada rumus terkait perpindahan panas secara radiasi, laju perpindahan panas secara konduksi, laju perpindahan panas secara konveksi, dan juga koefisien konveksi untuk menghitung laju perpindahan konveksi. Selain itu, kami juga menggunakan rumus bilangan Raynaud, juga diameter hidrolik untuk mengukur Nusselt number. Untuk perhitungan yang pertama yaitu untuk menghitung laju perpindahan panas radiasi pada pipa. Di sini menggunakan persamaan berikut di mana alfa ini merupakan emitivitas dari si radiasinya terhadap pipa, kemudian ini intensitas cahaya matahari, kemudian A ini luas permukaan dari pipa.
dari data yang tertera di depan tadi, intensitas cahaya matahari yang kita amati itu ada di Kota Bandung ya. Jadi eh, didapatkan di bulan November 2024 sebesar rata-ratanya 1558,13 watt per meter persegi. Kemudian untuk luas permukaannya tinggal dikalikan dan didapatkan hasil segini. Kemudian didapatkan laju perpindahan panas radiasinya sebesar 257,09 watt atau joule per sekon. Nah, kenapa laju perpindahannya sangat besar? Karena intensitas di Bandung itu meskipun terasa dingin, tapi ini emang dari perhitungan hasilnya besar, itu bisa terjadi karena yang pertama, yang kita rasakan sebagai objek di Kota Bandung sendiri, itu karena aliran udara di Kota Bandung kan tergolong cepat ya. Jadi itu berpengaruh pada suhu yang dirasakan. Berikut efek aliran udara pada suhu pipa. Udara tanpa eh, Aliran udara tanpa partikel-partikel itu efeknya dapat mengakibatkan radiasi menumpuk di permukaan pipa sehingga suhu permukaan pipa meningkat lebih tinggi. Sedangkan dengan eh, aliran udara yang melewati pipa, aliran yang udara yang melewati permukaan pipa, efeknya dapat membantu mendinginkan permukaan pipa sehingga mengurangi efek panas berlebih dari radiasi yang terpancar oleh matahari. Kemudian pengaruh aliran udara terhadap radiasinya sendiri, yang pertama ada secara langsung dan juga disertai dengan debu atau partikel. Yang secara langsung ini berpengaruh ketika energi gelombang tetap mencapai pada permukaan pipa, sehingga tidak mempengaruhi radiasi yang diterima. Namun, aliran udara menghilangkan panas yang sudah diserap oleh permukaan pipa melalui konveksi antara radiasi yang dipancarkan matahari dengan permukaan pipanya. Kemudian, pengaruh aliran udara yang membawa debu dan partikel itu dapat menyebarkan atau memantulkan radiasinya, sehingga mengurangi jumlah energi radiasi yang mencapai pipa. Jadi, tidak semua gelombang radiasi yang dipancarkan oleh matahari itu sampai ke permukaan pipanya karena terganggu oleh partikel-partikel debu dan udaranya. Oke, next. Berikut ilustrasinya. Bisa dilihat ya, aliran udara ini akan mempengaruhi penumpukan dari si suhunya atau energi panas yang dihasilkan dari radiasi mataharinya. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Laju perpindahan secara konduksi pada pipa. Di sini menggunakan persamaan Fourier di mana terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi konduksi dari pipa. Yang pertama ada konduktivitas termal, lalu ada luas penampang yang tegak lurus dengan arah dari laju perpindahan panas. Selanjutnya terdapat gradien suhu pada pipa, bagian dalam dan bagian luar. Dari persamaan Fourier ini terdapat beberapa karakteristik. Pertama, semakin besar perbedaan suhu, maka semakin besar laju perpindahan panasnya. Yang kedua, semakin tebal plat pipa yang digunakan, maka semakin kecil laju perpindahan panasnya. Konstanta konduktivitas termal. Pemilihan bahan memiliki berbeda konduktivitas termal. Semakin kecil nilai konduktivitas termal, maka semakin kecil laju perpindahan panasnya. Pada konduktivitas termal, terdapat strategi untuk mengurangi dari panas yang berlebihan dalam memasuki sistem. Tadi sudah dijelaskan bahwa tebal pelat berbanding terbalik dengan laju perpindahan dari panasnya. Maka strategi yang dapat digunakan adalah menebalkan dari dinding pipa menggunakan pembungkus isolator termal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu terkait perpindahan panas secara konveksi. Berdasarkan hasil bilangan Reynolds yang didapat, nilai ini di bawah nilai 2300, artinya fluida berada dalam keadaan laminar. Nah, keadaan laminar ini kecepatan dan pola aliran fluida stabil. Bilangan Reynolds ini kita gunakan untuk menggunakan Nusselt number. Nah, nilai Nusselt number yang didapatkan itu relatif kecil, artinya kapasitas perpindahan panas yang terjadi secara konveksi dari pipa ke larutan itu relatif rendah. Nah, nilai Nusselt number ini menunjukkan bahwa efisiensi perpindahan panas dari pipa ke larutan itu relatif kecil. Kemudian, dari Nusselt number tersebut, kita bisa mendapatkan hasil koefisien konveksi. Koefisien konveksi yang kami dapatkan ini relatif rendah.
Nah, sistem yang memiliki nilai H rendah akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghangatkan atau mendinginkan larutan. Akan tetapi dalam kasus kami, nilai H ini tergolong baik karena panas dari pipa ke larutan tidak akan mempengaruhi larutan nutrisi secara buruk atau secara signifikan. Kemudian, nilai H ini, koefisien konveksi ini, digunakan untuk menghitung laju perpindahan panas secara konveksi. Di sini merupakan terdapat suhu laju perpindahan panas secara konveksi ketika suhu terendah dan juga suhu tertinggi. Nilai yang didapatkan ini keduanya relatif rendah. Akan tetapi nilai yang rendah ini termasuk nilai yang baik karena panas dari radiasi matahari menuju pipa kemudian menuju aliran fluida itu tidak berpengaruh secara signifikan sehingga fluida yang mengalir di dalam pipa tidak akan berubah konsentrasinya ataupun mendapatkan pengaruh yang besar. Kemudian selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu perpindahan panas pada sistem vertical farming terjadi melalui radiasi, konduksi, dan juga konveksi. Radiasi matahari ini akan memanaskan permukaan pipa yang kemudian diteruskan ke larutan nutrisi melalui konduksi dan konveksi. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan suhu larutan nutrisi akibat dari radiasi matahari dapat menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia larutan seperti peningkatan suhu, penguapan air, serta perubahan konsentrasi ion nutrisi. Maupun dalam perhitungan kita peningkatan suhu pipa itu tidak terlalu berpengaruh terhadap suhu larutan nutrisi. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan suhu larutan nutrisi akibat radiasi matahari bisa menyebabkan perubahan sifat secara fisik dan kimia seperti peningkatan suhu, penguapan air serta perubahan konsentrasi ion nutrisi. Kemudian yang keempat yaitu beberapa langkah mitigasi seperti penggunaan media tanam bisa mendukung evapotranspirasi, penambahan isolasi pada pipa, serta penerapan sistem pendingin seperti root cooling menggunakan chiller bisa membantu mengontrol suhu larutan nutrisi. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan sistem monitoring otomatis